Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Saya baru saja selesai ya membaca sebuah buku. Buku ini ditulis oleh teman saya, Fenty Effendi ya. Judulnya menarik, Ahmad Sahroni Meraih Mimpi. Bagi generasi milenial, di buku ini disebutkan dia menjadi jenama. Dia disebut juga sebagai Crazy Rich dari Priuk. Tetapi selain sebagai Crazy Rich, Sahroni juga sebagai politisi dari Partai Nasdem dan posisi sekarang adalah Wakil Ketua Komisi 3 dari Partai Nasdem. Back to BDM kali ini saya akan mengajak ngobrol, ingin tahu lebih dalam sebetulnya mimpi-mimpi seperti apa sih yang dibayangkan oleh Sahroni. Bro, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik-baik. Gue mau nanya nih, mimpi sekarang sudah jadi Crazy Rich, sudah jadi politisi, sudah jadi wakil ketua Komisi 3 DPR yang membidangi hukum. Mimpi apa lagi yang ingin kamu gapai sebetulnya? Jadi presiden. Jadi presiden? Presiden di mana? Republik Indonesia. Oh, kapan itu? Nggak tahu kapan. Pokoknya mimpi dulu. Namanya ngomong, nggak bayar. Nggak bayar? Kapan Makanya aja. aku lihat ada poster-posternya Bro Sahroni di Jogja. Banyak. Mimpi yang aku lihat jadi presiden. Jadi tujuannya memang jadi presiden. Tujuan mimpinya jadi presiden. Kapan itu kira-kira akan tercapai? Nggak tahu. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tapi tahapan-tahapan menuju ke sana disiapin. Tidak juga. Ya mengalir saja. Mengalir secara saja. natural ya. Secara natural. Tapi dipersiapkan juga dong. Enggak lah. Kita berprinsip bahwa seikhlas mungkin apa yang kita mimpiin dan dijalanin, ya senatural mungkin terjadi dengan sendirinya. Kan nggak, kalau kita planning seolah-olah nanti kita bikin ini ya, bikin ini, kan niat banget gitu. Tapi kan kalau namanya mimpi, semua orang bisa. Bisa mimpi. Tapi kan mimpi itu bukan sesuatu yang ingin dicapai ya? Enggak dong, mimpi yang harus dicapai sebenarnya. Ya harus dicapai kan, Iya, itu menjadi tapi tujuan. tidak ambisius ya. Tidak ambisius. Tidak ambisius. Ambisi boleh, tapi tidak ambisius. Apa bedanya? Kalau ambisi itu kan sama aja dengan mengatakan bahwa saya pengen ke sana. Tapi kan kalau saya pengen ke sana tapi di sana ada hambatan. Kan halangan itu, kalau kita ambisius, gimana caranya halangan itu harus dibongkar. Nah, tapi kalau ambisi kan hanya tujuannya sampai ke sana. Tapi kalau belum nyampe, ya udah, kita legowo aja. Itu refleksi perjalanan Sahroni ya. Ketika baca buku ini kan memang masih menjadi, pernah menjadi penyemir sepatu, ya, pernah menjadi ojek payung, debt collector, yeah. ojek payung dan lain sebagainya. Dan sekarang menjadi wakil ketua Komisi 3 DPR. Itu berjalan dengan sendirinya dari Sahroni atau memang ini diperjuangkan dengan darah, dengan keringat sih sebetulnya? Unik ya, di Partai Nasdem punya ketua umum yang begitu visioner melihat seseorang. Bang Surya. Kalau gue bilang dia kayak dukun. Kenapa gue bilang dukun? Karena seorang Sahroni bukan siapa-siapa. Tapi alhamdulillah dipercaya, dan akhirnya pada posisi sekarang itu kan gue nggak minta. Beliau sendiri yang memiliki penilaian terhadap para kader-kadernya. Nah, waktu itu berawal dari 2017 ditunjuk sebagai ketua panitia hari ulang tahun terbesar dalam sejarah partai politik yang menghadirkan 17.000 kader Nasdem nih ya? Nasdem di Kemayoran. Nah, itu juga tidak diperkirakan bahwa saya mau jadi ketua panitia, enggak. Jadi cerita lucu yang terjadi waktu itu pulang haji. Langsung ke Surabaya karena Bapak ada acara di Probolinggo waktu itu. Cuman mampir ke Seraton Surabaya, kebetulan nyampe di lobi, mau naik lift bersamaan. Nah, karena baru ibadah haji, botak pala. Babe tanya, kenapa kamu masih botak? Ya Pak, kan baru pulang haji Pak. Ya emang harus botak begitu katanya. Ya enggak sih Pak, cuman ya namanya ibadah haji biar ketahuan kita habis haji gitu. Dah, naiklah lift ke atas. Nah, pas makan malam, jadi di satu meja banyak para bos-bos di sana, belum terlalu kenal. Ada satu orang dekatnya Pak Surya menyampaikan. Siapa tuh? Bu Janet namanya. Bu Janet, oke. Pak, panitia HUT sudah terbentuk, sudah siap. Tinggal ketua panitia yang belum.
Jadi waktu itu kita posisinya duduk di sana, Pak Surya di sini. Gara-gara marah rambut botak, akhirnya dia pilih gue. Gara-gara rambut botak itu aja tuh jadi ketua panitia. Nah, sekejap orang di sekeliling yang tadinya mau makan malam jadi diam. Nggak berani komentar. Akhirnya disitulah mula awal gue sebagai ketua panitia yang nggak pernah terfikirkan akan terpilih jadi ketua panitia. Oke. Nah, jadi 2017 jadi ketua panitia dan itu pun dipolitikin supaya tidak membuat laporan ketua panitia kepada depan presiden ceritanya. Oh, itu juga politik juga, namanya orang ngalangin karena nggak pernah gitu kan. Tapi alhamdulillah ya dikasih jalan lah. Jalan juga. Dikasih jalan, pidato depan presiden karena waktu itu nggak pernah pidato lebih dari 100 orang aja nggak pernah. Ini 17.000 orang kader di depan presiden pula. Wah, itu lumayan agak sedikit grogis dalam sejarah hidup. Lancar, alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada kegiatan lain jadi ketua panitia lagi, sampai terakhir kemarin juga ketua panitia. Nah, nggak tahu kenapa 2019, 2014 gue udah jadi ketua DPW sebenarnya. DPW Nasdem. Nah, DPW Nasdem di Jakarta selama 6 bulan. Dan definitif 3 bulan kemudian dipecat. Oh, dipecat? Dipecat. Nggak tahu kenapa, dipecat aja. Nah, 2015 sampai 2017 gue di dalam internal partai seolah-olah dimusuhin. Ya, fitnah banyak lah, inilah segala macam. Tapi 2017 awal waktu itu fitnah nggak terbukti, 2016 awal nggak terbukti, gue pindah ke Komisi 3 dari Komisi 11. Nah, maka itulah proses perjalanan selama setahun. 2017 dipilih jadi ketua panitia. Setelah itu gue nggak pernah ada jabatan. Tahu-tahu 2019 dipilih langsung jadi bendahara umum tanpa memanggil gue. Tanpa memanggil? Tanpa memanggil. 2019 sampai sekarang berarti ya? Sampai sekarang. Masih bendum itu? Bendahara umum. Kenapa ditunjuk sebagai bendum? I don't know. Mungkin karena Crazy Rich itu ya? 4-5 kali jadi. Mungkin kan di sini kan sebut Crazy Rich Tanjung Priok. Nggak juga. Entah kenapa, pokoknya Babe melihat pandangan yang berbeda terhadap gue, dan gue menganggap itu sebagai acuan dan menjaga diri agar kepercayaannya tidak pudar. Nah, sampai hari ini gue jaga. Bendum parpol itu kerjanya apa sih? Ya, pasti ya otomatis pekerjaan kegiatan di setiap wilayah atau kegiatan DPP sendiri kan itu kan uang dalam artian dapat dari dari negara untuk diolah menjadi kegiatan partai politik. Cukup ya? Kurang. Lalu duitnya dari mana? Ya, untungnya kita punya usaha kan. Nah, jadi bagi-bagilah sebagian usaha. Jadi usaha-usaha itu berkontribusi ke partai? Ada kontribusi, tapi ada juga yang enggak. Tidak semua. Tapi kita kebetulan ya namanya di rumah sendiri, kenapa enggak kita juga harus royal di rumah sendiri. Oke. Tidak dipaksa. Dan tidak pernah diminta, tapi inisiatif sendiri. Oke. Kalau kemudian melanjutkan mimpi, ini 24 ini kan udah mulai rame lagi. Saroni akan nyalek lagi atau? Nyalek lagi. Nyalek. Aku dengar katanya mau nyagup juga. Ya itu nantilah. Hah? Nanti itu apa? Ya belum tahu maksudnya. Karena belum ada surat kertas. Harus cagup gitu, belum ada. Belum. Ibu atau ya tapi yang udah pasti nyalek dulu ya. Masih nyalek. Nyalek dulu bahwa kan nanti kita nyalek dulu baru pilgubnya November gitu. Pilgubnya November. Ya. Nanti kalau udah terpilih sebagai legislator ada peluang untuk nyagup. Ya, itu bisa memungkinkan. Bisa terjadi. Bisa. Tapi sekarang belum diputuskan apakah akan nyagup atau belum. Conversation dengan Bang Surya juga belum ada. Ya, kita disuruh maju untuk nyagup DKI. Tapi kan pada prosesnya kan kita lihat dinamika politik ini kan tidak semerta-merta seminggu kemudian kita akan berperang jadi cagup toh. Masih waktu. Ya udah kita ikutin waktu aja. Katanya mau dengan Airin. Belum tahu. Mengalir aja gitu ya. Mengalir ya. Oke, itu mimpi dari Sahroni itu presiden ya. Nah, kalau aku tanya, kalau mimpi Sahroni soal Indonesia ini seperti apa sih sebetulnya? Mimpi katakanlah 100 tahun Indonesia akan jadi seperti apa itu? Indonesia sebenarnya negara besar ya, negara kaya, luar biasa. Nah, tergantung pada pola
menjalankan pemerintahan bagaimana. Dan alhamdulillah kalau mau sehebat-hebatnya Indonesia sebenarnya berdikari sendiri juga bisa. Dengan sumber daya alamnya yang begitu dahsyatnya. So sebenarnya kita nggak miskin-miskin amat. Cuman pengelolaan negara yang harusnya dipikirkan ke depan bagaimana cara yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dari pelosok sampai ke ujung-ujung sana yang tidak tersentuh oleh kita. Oke, tapi kalau mimpi Sahroni soal Indonesia ketika berusia 100 tahun akan jadi seperti apa? Bayanganmu sebagai anak muda yang betul-betul meniti perjalanan kekerasan hidup dari bawah sampai sekarang menjadi politisi, seperti apa sih Indonesia 100 tahun itu? Ya, punya bayangan nggak? Mestinya 100 tahun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih modern dan lebih lebih keren dengan segala situasinya. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat yang belum kita sentuh dia dapat tersentuh dengan mudah dan memadai fasilitas negara yang sedemikian kayanya ini. Itu 100 tahun kemudian kita berharap semua orang menikmati fasilitas apa yang dimiliki oleh negara kita. Optimis itu bisa tercapai. Optimis bisa. Optimis bisa tercapai. Bisa. Tapi kalau refleksi dari Sahroni soal sebetulnya akar yang menjadi problem Indonesia ini tidak maju begitu pesat itu sebenarnya apa? Ya karena orang-orangnya berpikir pendek. Berpikir pendek dan selalu tidak memandang langkah ke depan. Jadi flashbacknya selalu memflashback orang-orang yang memang banyak kekurangan dan kita tidak melangkah maju. Nah, bagaimana kita menerapkan langkah maju ke depan adalah berpikirlah secara rasional, berpositif thinking. Agar pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan di Indonesia ini menjadi lebih baik, itu langkahnya ke depan. Bayangin, negara tetangga misalnya, itu kan pikirannya udah ke depan, udah lebih panjang. Jangan kita akhirnya ribut aja di antara kita. Nah, cara politik kita juga menaruh banyak kebencian. Tidak kesukaan gara-gara seseorang misalnya dalam faktor yang lain. Nah, sedangkan kita negara besar yang banyakkan harapan masyarakat, harapannya kepada negara ini, kita adalah negara yang perlu bagian dari mereka dan mereka nyaman dengan kita. Jadi refleksi dari Ron ini, bangsa ini hobinya bertengkar ya, ribut hobinya sendiri. Bertengkar, menaruh kebencian aja. Menaruh kebencian. Iya. Enggak, ini menarik. Ini kan pertanyaan yang selalu saya ajukan ke tamu-tamu saya, Ron. Dan jawabannya mirip loh. Termasuk dari Ridwan Kamil menyebut kelemahan dari bangsa ini adalah hobinya bertengkar. Betul. Ribut sendiri. Jadi dan buat apa akhirnya ribut? Cuma ribut. Orang negara lain mikirin langkah bagaimana ke depan 5 tahun, 10 tahun, langkah tercepat kita apa. Dan menjadi satu dalam rangkaian untuk memproklamirkan bangsa ini ke depan, langkahnya apa aja, kan kenapa nggak kita bisa duduk? Jangan akhirnya menghujat si A, menghujat si B. Si A nggak benar, si B nggak benar. Emang negara ini semuanya benar? Belum tentu benar kok. Pasti banyak kekurangan. Dan nggak ada yang sempurna kan? Dan tidak ada yang sempurna, dimanapun di dunia. Tapi minimal kita punya upaya, bahwa upaya untuk duduk bersama, membangun bangsa ini yang moderat. Orang yang kayak kita-kita yang lebih penting berpikirnya secara besar, kan orang bawah belum tentu pikiran sama. Nah, karena itulah orang-orang yang moderat ini berpikir untuk kepentingan bangsa ini lebih baik ke depan agar masyarakatnya penuh dengan kenyamanan. Orang yang hobinya bertengkar atau bangsa Indonesia yang hobinya bertengkar memang dari dulu gitu? Ya karena dilahirkan selalu maunya berantem. Dilahirkan maunya berantem? Iya, selalu maunya berantem, membenci seseorang. Bawaan bayi gitu? Bukan bawaan. Kan jadi kacau nih negara, harusnya baik-baik. Negara 270 juta orang gitu. Kalau di atasnya selalu ribut, ya bagaimana? Kita dalam rumah tangga aja kalau suami istri ribut kan anak ngelihat, loh ini papa mama ribut aja. Ya kan bagaimana pandangannya? Tapi kalau kita baik-baik aja, kalaupun ribut kita dalam satu kamar, kita bicara misalnya gitu. Sama negara juga, semua partai politik kalau duduk bersama dengan kepentingan yang sama-sama, kepentingan bangsa Indonesia diutamakan, lebih utama adalah bagaimana mengutamakan masyarakatnya yang lebih nyaman. Itu lebih hebat sebenarnya. Tapi kenapa nggak bisa duduk bersama? Ya karena ego maunya benci seseorang atau benci pada kelompok yang lain.
Ya ego tadi, merasa juga pengen dia adalah bagian dari orang yang paling kuat atau paling hebat misalnya. Nah ini kan harus dimunculkan pada pemikiran-pemikiran tokoh yang hebat. Tokoh-tokoh senior kita ini kan orang-orang besar. Nah kalau yang tokoh besarnya aja sering ribut, bagaimana yang muda-muda yang kita sekarang ini menjalani regenerasi masa depan, pimpinan masa depan ini kan kita-kita. Gitu. Ini menarik ya, artinya figur tokoh itu menjadi penting. Kalau di Amerika kan ada presidential club. Semua mantan-mantan presiden itu duduk dalam sebuah klub yang kemudian membahas urusan-urusan yang bernegara, termasuk ketika dia menjalankan pemerintahan. Mengapa di Indonesia presiden club ini nggak bisa ada ya? Nggak bisa ketemu bahkan. 17 Agustus selalu ada yang nggak datang dan lain sebagainya. Ya itu karena diawali dengan permusuhan. Kebencian personal dibawa untuk kepentingan kelompok. Kan nggak bagus. Ya dikala bernegara, memimpin negara, ya soliditasnya adalah kepentingan negara. Nah, sosok ini keterbukaan dengan ego, keterbukaan yang luas, di kita belum ada. Dan budaya kita, tidak ada budaya mundur. Budayanya dipecat. Nggak ada budaya mundur. Nggak ada budaya mundur. Bagaimana kita kalau akhirnya budaya mundur aja nggak ada, bagaimana budaya kebersamaan itu ada? Oke, makanya presiden sebelumnya nanti ada event ini nggak mau datang, ini nggak mau datang, ya karena kebencian aja yang dipikirin, sayang kan, ego personal ya? Iya, coba kalau urusan negara udah kita datang, semua orang masyarakat menonton bahwa para tokoh-tokoh negara ini kebersamaannya luar biasa, kalaupun ributnya normal lah, namanya juga pandangan yang selalu tidak sama. Prinsipnya pun tidak sama, tapi kalau dalam urusan negara kenapa nggak satu suara gitu maksudnya? Itu pandangan saya. Iya, makanya pandangan Roni yang generasi penerus ya, generasi kedua. Tapi kan faktanya kan seperti Pak SBY, Ibu Mega kan jarang bisa ketemu juga sebetulnya. Untuk mendudukan bersama perlulah orang tengah yang tepat. Dan orang tengah yang tepat itu yang nggak ada sekarang. Ya itu dia, yang belum ada. Yang belum ada. Itu juga kita kehilangan orang-orang jangkar di tengah yang bisa merangkul semuanya ya. Ya makanya kalau di Amerika kan orang mediator itu adalah dilindungi undang-undang. Nah di kita kan nggak, orang tengah dijadiin sebagai pelobi tingkat tengah yang tidak dilindungi dalam undang-undang. Jadi sekarang kita perlu orang tengah untuk dalam beberapa aspek dari kanan dengan kiri untuk mensamakan persepsi. Betulnya orang tengah adalah untuk menselaraskan pikiran. Nah, bagaimana menselaraskan pikiran? Kalau akhirnya mereka tidak ketemu, ya itu tadi butuhnya orang tengah. Cara memikirkan, ya lobby-lobby lah. Ya, jadi yang dibangun itu seharusnya jembatan bukan tembok ya? Bukan, harus jembatan. Harus jembatan yang dibangun ya. Pelintas yang memudahkan untuk perjalanan yang sulit. Nah, sekarang siapa orang yang bisa memerankan peran sebagai jembatan mengkomunikasikan antara A dan B? Saya sebagai seorang sosok muda belum ada. Belum ada. Dan itu kehilangan besar bagi bangsa ini ya. Iya. Di tengah bangsa ini yang hobinya berantem gitu. Tapi kalau gini, kalau idola atau benchmark dari Syahroni soal tokoh di negeri ini atau di luar negeri siapa sih sebetulnya yang paling mengilhami, yang paling memberikan inspirasi bagi pemikiran-pemikiran atau derap politik dari Syahroni siapa? Tokoh luar negeri gue suka Obama. Kenapa orang Obama? Yang bijak, nggak pernah mengedepankan amarah di publik, baik secara Amerika atau secara internasional, cara ngomongnya dapat mudah dimengerti. Mungkin yang tadi gue bilang bahwa di dalam internalnya mungkin banyak bergejolak, tapi kan di ruang publik harusnya melihatkan bahwa rangkaian apa yang dibicarakan nuansanya kedamaian. Ya itu yang belum ada di kita. Nah, kita masing-masing tokoh partai politik memiliki peran masing-masing dengan egonya masing-masing. Nah, pada persamaannya, duduknya mereka hanya pada posisi antara sudah menang dan kalah. Kalau sudah menang baru bisa duduk. Kalau pada saat sebelum menang tidak ada duduk bersama dan selalu mengedepankan strategi dengan strateginya masing-masing. Tapi minimal ada langkah di mana mereka tidak melihatkan ke publik
atas kebencian kepada seseorang misalnya atau kelompok. Itu lebih indah mestinya di Indonesia. Padahal tidak harus menang kalah, bisa juga dua-duanya menang ya. Bisa dua-duanya menang dan akhirnya dua-duanya bisa menang pada pokok pada ujungnya. Iya, dua-duanya bertanding dan kemudian bersanding. Yes. Itu yang jadi kelihatan demokrasi Indonesia sebenarnya. Itu Obama di luar negeri. Kalau di dalam negeri yang menjadi tokoh idola dari Sahroni siapa sebenarnya? Walaupun bukan membanggakan, bukan membanggakan, tapi seorang Surya Paloh adalah tokoh senior yang bisa menjadi payung sebenarnya. Menjadi panutan karena udah 9 tahun kenal dengan beliau. Cara pandang politik, cara pandang keleluasaan berpikir secara luas, Pak Surya adalah orang yang memang menjadi tokoh negara yang patut menjadi panutan kita semua tentunya. Cara mereka berpikir, cara pandangan Pak Surya untuk negara ada, untuk kelompoknya ada. Jadi tidak mengedepankan egonya sendiri. Pak Surya adalah orang yang mengayomi dan berpikir secara luas, pandangan-pandangan, bagaimana pendekatan politik, bagaimana pendekatan secara personal, bagaimana pandangan di luar daripada internal misalnya, itu luar biasa. Harusnya Pak Surya beyond dari political party ya? Mustinya adalah jadi orang penengah. Tapi apakah orang yang seperti Pak Surya mau didengarkan kepada orang yang memberikan masukan? Terkadang orang yang dikasih masukan merasa pintar. Padahal konsumsi untuk menengahkan untuk semua pihak happy, everybody happy, itu lebih keren sebenarnya. Dan untungnya saya sudah tahu karakter dan sudah tahu cara bicara. Kalau Pak Surya jadi orang tengah untuk Republik ini, bukan kepada ke kanan dan ke kiri, saya rasa Republik ini akan hebat. Ya, karena cara pandangan dia tidak memikirkan secara personal. Dia memikirkan bagaimana negara ini mengedepankan kepentingan negara untuk kepentingan masyarakat luas. Itu. Ini model-model seperti Bang Taufik Kimas ya, yang menjadi payung gitu dulu ya, almarhum. Iya, itu persis. Cara pandangnya melihat pada sosok bagaimana caranya, nggak usah ribut, nggak perlu berpikir sempit misalnya. Kita berpikir memang tidak pada tujuan yang sama, tapi hayu kita sama-sama misalnya gitu. Itu kan satu contoh. Dan selama ini saya diajarin demikian. Tidak mengedepankan ego dan amarah. Bagaimana cara komunikasi agar masing-masing pihak saling menerima apa kekurangan. Oke. Kalau negara atau bangsa yang menjadi benchmarkingnya Sahroni, negara mana? Selain Indonesia? Sebenarnya Cina itu luar biasa. Dari sikap dengan kegigihannya untuk maju, dia lebih cepat daripada negara lain. Dia kalau ngomong nyontek misalnya gitu ya, tapi nyonteknya pasti ya. Jangan cuma nyontek nggak ada kepastian, tapi ini nyontek idenya malah melebihi dari kita yang dilihat misalnya sama dia. Ini contoh bagaimana berkembang biak Cina begitu hebatnya sampai sekarang. Karena faktor ideologinya dia bisa berkembang begitu. Atau memang Indonesia susah menjadi begitu karena terlalu demokratis ya? Indonesia sebenarnya kalau di zaman Pak Harto dulu kan demokrasi secara tertutup, tidak terbuka. Itu sebenarnya lebih baik daripada sekarang demokrasi terbuka, kebablasan. Seenak-enaknya orang. Sekarang udah kebablasan udah. Seenak-enaknya udah. Jadi yang susah itu adalah DPR selalu merubah undang-undang dengan era modern, dengan langkah mereka perlakuan di masyarakat. Dihujat, presiden lah dihujat, menteri lah dihujat, segala macam. Akhirnya jadi demokrasinya kebablasan. Better kayak dulu, demokrasi tertutup, orang nyaman. Cina juga begitu, demokrasi tertutup. Kenapa? Untuk supaya tidak kebablasan. Toh negaranya yang diuntungkan bukan orang-orangnya gitu. Kebablasannya di mana kalau menurut Sahroni? Iya seenaknya, ngomong seenaknya, mengeluarkan pendapat seenaknya. Nanti kalau dihalangin melanggar hak asasi manusia. Seolah-olah melarang untuk meluapkan kebebasan berpendapat. Boleh-boleh aja, tapi ada area di mana kalau kita mengkritik
atau kita memberikan satu masukan tidak dalam kebencian. Nah ini kan sekarang enggak. Kritik tidak ada lagi. Bagaimana caranya benci? Benci dan benci dan benci. Oke. Dan bila perlu melakukan karakter assassination. Nah, kalau di ruang publiknya nggak kedapetan, dia pakai ruang yang lain. Menyewa dengan alasan yang lain. Atau mempergunakan orang-orang dengan narasi kebencian-kebencian untuk menghujat seseorang. Nah, ini republik ini mau sampai kapan? Kalau akhirnya semua orang digunain untuk merusak negaranya sendiri. Kan gila ini. Ini termasuk itu ya, Instagram yang menyinggung Bro Roni ya, yang disebut-sebut oleh seorang di Instagram yang menyebutkan Anda terkait dengan terima uang dari kasus Bakamla itu. Ya, iya, jadi gini, ada orang-orang membenci kita, tidak bisa langsung head to head, dia menyampaikan hal-hal melalui orang lain. Dan dia akuin bahwa saya terima rilisnya. Siapa yang memberikan rilis? Saya tidak ingin kasih tahu, tapi izin, mohon maaf atas rilis itu saya ditegur oleh Pemret. Oh ini dari itu berita yang sebelumnya. Dari beritanya. Saya menyampaikan itu lagi ke publik supaya publik mengetahui. Saya ini orang yang terbuka. Tidak selalu merta bahwa kita dijelekin terus akhirnya saya mengutip diri untuk ngumpet. Saya nggak mau. Saya sampaikan itu lagi ke publik. Supaya rangkaian cerita tentang apa yang menjadi isu waktu itu 2020, itu kan saya udah dipanggil ke KPK. Menerima uang dari Merial Esa. Benar. Saya sudah sampaikan bahwa saya terima uang. Di rekeningnya pun masih saya simpan. Sebelum saya jadi anggota DPR. Nah kalau swasta murni nerima uang apa nggak boleh? Boleh. Bisnis kok, bisnis to bisnis. Nah tapi dalam hal ini kebencian seseorang kepada kita, dalam hal ruang publik, dia tidak mengkonfirmasi kembali. Pokoknya cari kesalahan Sahroni, lempar itu di media. Kan itu jelek. Gitu. Itu lawan politik Anda, berarti? Pasti lawan politik. Cuma bagaimana lawan politik? Saya juga ada hal terkait kepada pandangan politisi-politisi lah. Kalau memang dia tidak pantas untuk bicara di ruang publik, saya akan kritik, saya akan sampaikan. Tapi penyampaian bukan hal kebencian, tapi ini menyatakan fakta. Contoh misalnya, ada seseorang yang mengatakan bahwa the next president adalah misalnya dari mana, misalnya gitu. Ini kan rasis. Itu yang saya sampaikan bahwa tidak semerta-merta Anda menyebutkan hal terkait selanjutnya, kan nggak boleh. Itu harus secara umum. Yang diserang gagasannya kan? Gagasannya. Bukan orangnya ya? Bukan orangnya. Tapi kan orang berpandangan bahwa lu sebel sama si ini. Bukan sebel karena gagasannya itu. Itu yang kita protes. Semua orang berhak melakukan kampanye dan ingin menjadi presiden. Orang kita aja pengen jadi presiden. Masa gue ngalangin orang lain gitu kan. Ini keterbukaan. Iya. Tapi jangan akhirnya demokrasi itu mencaci maki orang, membenci orang dengan menyewa orang lain. Gara-gara punya duit. Loh saya punya duit aja nggak pernah mau begituin orang. Santai aja udah. Yang penting kita jangan pernah zolimin orang lain gitu. Lalu ngoreksinya gimana, Bro? Ngoreksi demokrasi yang sudah disebut kebablasan seperti itu? Ya harus karena demokrasinya udah kebablasan lama, maka gaspol terus ya. Semua pihak harus bersama-sama duduk bersama lagi, mengatur ini sedemikian rupa agar tidak lagi semau-maunya. Ini nggak anak SMA menghujat, membenci orang, nggak kenal. Makanya itu tadi caption Instagram gue tadi pagi, menghujat orang nggak berkah. Itu tanda bahwa kita jangan semena-mena mentang-mentang punya duit, seenaknya juga nyewa orang, dan orang yang disewa mau lagi. Ya memang karena pendapatannya begitu gitu. Aduh kacau gitu. Itu ngomong Instagram, Bro Roni merespon sendiri atau respon sendiri? Ini kan gue pegang sendiri. Pegang sendiri semua. Sendiri. Baik di IG maupun itu pegang. Twitter sama IG gue pegang sendiri. Pegang sendiri. Enggak ada pakai admin. Enggak ada. Dan berapa lama bertahan di bisa mantengin IG, mantengin apa? Enggak lah, paling kalau lagi iseng ada ini setengah jam lihat. Kalau ada yang agak sedikit nyeleneh, tapi alhamdulillah para netizen di Instagram gue orangnya cukup relevan lah. Berpikir yang baik dan dia selalu inovatif, tapi ada pihak yang memang disewa untuk menghujat gue. Ada juga. Terkadang kalau gue lihat cuma 0 gitu, followernya itu langsung gue blok. Itu kalau gue simple. Pasti disewa itu. Iya, harus disewa. Oke.
Aku pindah ke posisi Roni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Ini kan saya baca dan juga dengar ya kasusnya Sambo itu. Anda udah kenal lama ya dengan Sambo? Lama. Zaman dulu Kudus Cafe, Sultan. Dulu masih duduknya rapi orang masih tingkatan bawah lah ya. Zaman Kompol itu waktu itu. Kompol ya. Terus sekarang bisa menjadi begini, apa yang Anda refleksikan? Sebenarnya luar biasa ya, Sambo punya karir yang bagus, kecakapannya cukup gitu. Tapi kan kadang orang dalam posisi kekuasaan dipegang pada penguasa yang tepat lupa. Nah, kelupaan itu mungkin Sambo sendiri tidak punya teman yang memberikan informasi yang tepat untuk memberikan saran kepada yang bersangkutan, dan akhirnya ego itu akhirnya menjadi satu super body di badannya. Jadi badannya udah lagi nggak pakai under control lagi. Sayang, 1000 sayang. Saya sampai bilang sama lawyer, gimana pun dia teman gue. Dengan segala suasana dia adalah teman gue. Dengan segala kekurangannya dia teman gue. Tapi inilah fakta bahwa hidup ini memang kalau kita over control bahaya. Perubahannya di mana? Titik perubahan dari Sambo ya secara signifikan lah. Orang kalau udah punya duit, punya kekuasaan dan penguasa, itu rata-rata menganggap orang semua gampang. Dan itu yang dilakukan, dan akhirnya mungkin ya hilaf lah. Sekarang kalau ngelihat di TV penuh penyesalan pasti. Tapi ya nasi sudah jadi bubur, mau diapain? Sempat kontak lagi? Belum. Tapi someday pengen jenguk juga. Pengen jenguk. Ingin apa? Ingin kalau pengen jenguk dan dikabulkan, pesan apa yang ingin disampaikan Roni kepada Sambo? Ya tawakal lah, sabar dengan apa yang saat ini dialamin, nggak bisa apa-apa. Dan menjadi orang kembali untuk memulainya dari nol dengan situasi yang berbeda. Kalau menurut pandangan Anda ini betul-betul dia khilaf ya? Ini khilaf pasti khilaf. Oke. Tapi khilaf dan kemudian melibatkan banyak orang ya? Iya, karena itu tadi overpower dan kepedean. Serasa semua bisa diatur dengan dirinya. Nah itulah, orang kalau udah lupa kontrol, maka khilaf terjadi, sesaat saja bisa terjadi. Itu karena memang karakter, kan Roni lama kenal ya, karakter Sambonya yang demikian atau sistemnya? Enggak, sebenarnya enggak. Karakter dia enggak. Dia orang yang cukup friendship kok. Cuman setelah bintang itu agak berubah. Agak berubah. Karena memang kecepatan promosinya gitu? Bisa jadi ya, tadi kekuasaan didapat dengan konstruktif, dia cerdas dan pimpinan suka. Makanya karena kecerdasan itulah jadinya kecepatan mendapatkan pangkat dan lupa kontrol. Dan kapan akan ketemu dengan Sambo? Soon as possible. Sudah ngomong sama pengacaranya. Dulu. Kalau lihat jalannya sidangnya gimana? Oke. Ya kan drama-drama yang di masyarakat, di publik tentang A, B, C, D, akhirnya kan semua bisa nonton sekarang. Bagaimana cerita dengan kejadian yang terjadi misalnya. Kan ada juga yang mungkin dalam perkara BAP-nya nggak ada, tapi di situ toto ada gitu kan. Nah itu satu cerita ditonton oleh publik, dan publik akhirnya lihat, oh benar kan, berarti kan begini begitu. Tapi kita lihat mungkin 2 bulan mendatang bisa selesai, dan kita lihat sampai di mana sidang pada putusan hakim nanti. Apa nggak sebaiknya, banyak orang mengatakan ya udahlah Sambo yang take over semua tanggung jawab karena toh itu semua bergerak atas perintah dia gitu. Loh, Roni gimana? Itu kan kalau ngomong dari awal misalnya saya tanggung jawab, saya tidak melibatkan misalnya. Kalau kan lucunya kan dia melibatkan semua. Nggak mungkin dia akan bisa tanggulangi sendiri. Karena itu tadi, karena berkelompok pada kekuasaan sekelilingnya bisa diatur dan mengatur itu semua, pada buktinya persidangan seolah-olah dialah superpower. Jadi semua orang akan ngikutin. Kasihan semua orang yang terlibat di dalamnya. Ya artinya apakah mungkin dalam sebuah persidangan nanti kemudian Sambo ketika kemudian dia bersaksi ke anggota-anggota lain bahwa ini adalah kesalahan saya, ini tanggung jawab saya siap men-take over semua. Tidak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Tetap harus bisa menjalani proses hukum. Semua dengan seiramanya dalam perjalanan berkelompoknya mereka.
Semua harus yang terlibat adalah bagian dari skenario, yang terlibat itulah bagian dari semua terkena hukuman setelah majelis hakim putuskan nanti. Oke. Jadi kalau lihat setelah Sambo ini bergulir ke pengadilan ya, terus kemudian muncul lagi tragedi Kanjuruhan, kemudian muncul lagi kasus Teddy Minahasa gitu. Sebagai wakil ketua Komisi 3 DPR yang juga dekat dengan polisi, sebetulnya apa yang sedang terjadi di kepolisian ini? Ya, kalau ngomong secara alam, Pak Kapolri lagi dicoba. Lagi dicoba? Cobaan luar biasa. Bagaimana menyikapi terus kejadian yang melibatkan kepolisian dari Sambo, Kanjuruhan, dan Teddy Minahasa. Tapi dengan yang dilakukan oleh Pak Kapolri beberapa minggu belakangan terakhir ini mewujudkan tidak populis di internal, tapi menjadi yang terbaik untuk meranjak bagaimana citra polisi pelan-pelan bisa terwujud walaupun tidak secepat apa yang kita perkirakan. Jadi contoh aja, semacam Pak Kapolri menyampaikan untuk tidak dilakukan lagi tilang manual. Baru bilang tilang manual, masyarakat langsung melakukan copot plat dan ya jadi seenaknya. Nah, itu yang ya tidak populis, tapi menjadi dramatis kalau akhirnya membiarkan apa yang terjadi di lapangan. Makanya saya bilang, kalau memang dia sudah dikasih teguran dan akhirnya melakukan demikian yang sama, diberikan teguran keras. Cara apa? Ya, cara yang berlaku di kepolisian apa misalnya. Ini tidak populis. Tapi Kapolri minimal memberikan ruang keterbukaan bahwa di era modern ini sudah saatnya meninggalkan yang manual. Pelan-pelan harus melalui secara elektronik. Kayak di Australia, kayak kemarin kita di Belanda atau di Australia dinas bersamaan, tidak ada polisi di jalan. Semua by elektronik. Nah itu, tapi harus didukung dengan satu data. Di luaran udah satu data. Kalau di kita kan enggak, KTP-nya di mana, namanya di mana. Nah, itu yang harus didukung adalah satu data. Oke. Tapi kalau yang terjadi nih tadi kan memang sedang dicoba ya. Tapi kalau dari sisi yang lebih rasional ini memang apa yang sedang terjadi? Seperti ketika Presiden mengumpulkan sejumlah perwira-perwira kepolisian di istana, tiba-tiba diumumkan Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan narkotika gitu. Ini semata-mata koinsidensi, kebetulan, atau memang... Ini kebetulan kok, kebetulan. Yang lucunya, kebetulan itu di dalam rangka pertemuan dengan Pak Presiden. Ini semua kebetulan. Jadi kebetulan juga rangkaian penindakan narkoba di Polda Metro itu kan memang agak kenceng. Itu kebetulan kawan saya tuh, Fadil. Direktur Mukti. Itu memang kenceng dia. Dan Kapolda Metro sendiri orangnya super gila juga. Jadi dia memberantas dalam konsiden bahwa ini harus diberantas. Nah, kok ketemunya ke sana gitu. Jadi nggak ada hal pencarian seolah-olah mencari kesalahan Teddy Minahasa, nggak ada. Cuman kebentuklah akhirnya dari satu anggota ke anggota lain sampai tingkatan atas. Ini sebenarnya nggak kayak kayak direncanain, nggak. Misalnya, untungnya mereka namanya geng-geng ya, geng A, geng B misalnya. Kebetulan geng ini sama geng ini nggak nyatu. Kok kebetulan pas ada masalahnya. Nah ini kan satu hal kebetulan yang memang suka nggak suka ya terbongkar. Lagi-lagi polisi jadi satu hujatan di publik. Mau nggak mau ya udahlah terima. Jadi perang antar geng di polisi gitu? Enggak, bukan antar geng antar polisi, tapi memang mereka kan ya maklum lah. Kan kelompok A ruang lingkupnya satu kelurahan misalnya temanannya ini doang, oh yang ini temanannya ini doang gitu, bukan seolah-olah jadi geng ribut, enggak, tapi memang bergeng pada posisi yang rangkulan mereka beda-beda. Kebetulan ini tidak sama, tidak seirama gitu. Tapi bukan semacam ada orang menyebutkannya perang bintang gitu. Ya, perang bintang kan waktu 303. Kalau yang Teddy Minahasa kan bukan perang bintang.
Ya, beda. 303 lawan narkotika gitu. Iya, enggak. Kita nggak akan bisa menghilangkan narkotika dan 303 dari zaman dulu. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak akan pernah hilang di republik dimanapun di dunia. Narkoba, judi, nggak akan pernah hilang. Kenapa? Cuman bagaimana mengurangi? Kalau yang judi online ini, saya ngomong waktu kunjungan ke Polda Sumut, apakah judi online ini bisa dijadikan satu regulasi undang-undang oleh negara untuk bisa menghasilkan pendapatan negara? Bagaimana caranya? Nah, duduk para stakeholder. Ini kan kita baru ngomongin judi disahkan ribut. Jubah putih. Wah, begini, begini. Lah, negara tetangga melegalkan judi untuk pendapatannya. Yang boleh hanya masuk adalah orang luar. Orang kita jangan masuk. Nah, itu kan satu pendapatan dan nggak bisa dihindari kok. Misalnya judi online sekarang, 1000 website di remove misalnya, dihilangin. 10.000 datang masuk. Buat lagi. Itu nggak bisa dihilangin. Nah, sekarang bagaimana regulasi itu muncul? Untuk menjadi bagian dari pendapatan negara. Orang kita nggak boleh ikutan dalam perjudian di dalamnya. Orang luar kayak Singapura. Orang Singapura nggak boleh masuk. Hanya orang luar aja, orang asing. Itu boleh dipikirin gitu. Tapi kalau setelah dalam kasus Sambo muncul konsorsium 303 itu menurut Roni memang ada atau gimana? Ya, pasti ada. Cuman sekarang sudah hilang. Sekarang udah hilang? Udah nggak ada. Tenggelam dulu gitu? Tenggelam. Dalam konteks untuk pembersihan secara total. Baik permainan narkoba, permainan judi online. Ya, istilah kata pemutihan lah. Pemutihan. Supaya semua orang yang terlibat bermain di sana stop. Dan memulai sesuatu yang baru. Tapi menyetopnya sampai kapan? Nah, kita lihat. Dalam fungsi pengawasan, semua bereaktif, tetap mengawasi. Pernah ada DM, Pak, ini ada perjudian lagi Pak di sini Pak. Kita suruh cek, ternyata enggak. Itu banyak isu-isu yang akhirnya seolah-olah dibenarkan. Kan kita harus ngecek ulang. Sejauh mana pembenaran informasi yang dikasih oleh media sosial. Jadi sekarang ini lagi ada proses purifikasi gitu ya, pemurnian atau pemutihan semuanya. Makanya Pak Kapolri memberikan perintah yang sangat jelas, ngerem mendadak untuk tidak pungli, tilang manual misalnya. Nah, sekarang lagi ada upaya untuk meringankan buku BPKB dijadikan pakai kartu. Itu kan keren. Jadi orang nggak perlu pakai ngabisin buku misalnya gitu. Ini kan teknologi. Pokoknya di era modern ke depan harus suka nggak suka, ini adalah bagian dari kehidupan bernegara. Ya, karena banyak orang yang kemudian berspekulasi gitu ketika Niko Afinta dicopot sebagai Polda Jatim, kemudian ditariklah Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jatim. Pada saat itu juga kemudian ditangkap gara-gara urusan narkotika, sehingga orang mengatakan ini adalah bagian dari rivalitas atau persaingan bintang-bintang para jenderal di kepolisian. Enggak lah, ya, kebetulan memang momennya pas dalam kondisi yang sekarang. Jadi orang menilainya langsung, wah ini rivalitas nih antara judi online dengan narkoba misalnya. Enggak lah, kan dari dulu udah ada narkoba ya, judi ada. Termasuk ketika dipanggil presiden itu loh yang agak agak tragis sih. Agak tragis sih. Cuman kan apakah situasional ini akan diprediksi? Enggak, presiden juga nggak tahu pasti. Makanya Pak Kapolri menyampaikan itu setelah pertemuan sama presiden sorenya. Saya tweet itu siang hari itu di pesawat menuju Dubai. Yang soal TM. Saya bilang untuk Pak Kapolri menindak tegas siapapun yang terlibat. Nah, gitu. Jadi Bung Sahroni dapat banyak info-info dari dalam juga dong. Ketika TM muncul kan pertama kali saya kan berita dari Sahroni itu. Mendapat informasi pasti, tapi kan tidak spesifik. Dan kita memberikan satu semangat bahwa Pak Kapolri juga harus perlu dukungan dari kita untuk menjadi sosok seorang pemimpin yang tegas. Jangan akhirnya nanti
tidak tegas, tuntutan masyarakat kan banyak. Apalagi kita pengen Pak Kapolri ini tegas. Walaupun tidak populis dengan aturan yang dia buat sekarang ini, mudah-mudahan pelan-pelan bisa naik citranya. Walaupun tidak secepat tidak mungkin. Secepat yang dibayangkan ya. Tapi kalau ada juga pandangan kemarin Saurip Kadi ya. Saurip Kadi itu Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat yang menulis di Kompas. Artinya berbagai kisruh di kepolisian itu memang mengharuskan lahirnya semacam, dia menyebut sebagai Perpu Keamanan Nasional yang melakukan reposisi terhadap posisi kepolisian tidak lagi berada di bawah presiden. Bung Saroni gimana meresponnya? Jangan disamain ya antara TNI dengan Polri misalnya. Kalau TNI kan gagasan dalam perencanaan sistem keuangan alutsistanya kan dia masing-masing UO beda-beda dan dialokasiin dalam satu kementerian pertahanan. Kalau polisi directly kan langsung, tidak dalam kondisi seperti TNI dengan 3 bagian. Dan ini langsung berhadapan dengan Pak Presiden, polisi sendiri. Kalau ada lembaga, satu kementerian yang membawa kepolisian, buang-buang duit. Ya kementerian dibuat asasnya masalah anggaran lagi. Sedangkan posisi anggaran yang harusnya memang diproduktivitaskan kepada kepolisian lebih meluas. Nah, ini adalah rangkaian gimana caranya kalau ada kementerian itu bukan makin ringan untuk mengawasinya, makin ribet. Kenapa? Bertumpuk di situ. Nah, sekarang bagaimana caranya kepolisian ini menjadi independen dalam berpikir program apa yang dilakukan oleh kepentingan masyarakat. Apa aja yang dilakukan, misalnya seperti kayak narkoba. Kan direktur narkoba nih, ada lembaga BNN misalnya, ya kenapa nggak dilebur jadi satu? Nggak perlu lagi ada narkoba di dalamnya, tapi dilebur jadi satu, perangkatnya, komandonya adalah langsung kepada Pak Kapolri atau kepada Pak Presiden, lembaganya. Ini nggak terpisah, anggaran narkoba di Mabes, anggaran pencegahan di BNN misalnya, ini kan terpisah. Nah, ini aja jadi rumit. Nanti kalau ada kementerian di polisi, ntar BNN ada lagi lembaga yang lain di atasnya. Nanti susah. Jadi kita berpikir secara rasional aja. Kalaupun ada kekurangan pasti, tapi minimal memperbaiki kekurangan di dalam lembaganya. Apa yang menjadi pengawasan dalam lembaga yang ada? Kayak kita, kan kita ngawasin kepolisian, gampang toh. Kalau ada hal-hal terkait dengan apa yang menjadi dinamika dan kekurangannya, kita bisa perbaiki. Jadi nggak usah ada kementerian lagi. Nanti ada kementerian, misalnya ada usulan kementerian dalam negeri, ngaco lagi nanti. Loh, kementerian di sini kementeriannya hukum dan HAM misalnya, di sini kementerian dalam negerinya ada di Komisi 2. Jadi nggak matching gitu. Begitu. Nggak matching. Jadi tidak perlulah penempatkan kepolisian di bawah Kemendagri. Nggak perlu. Tetap bahwa ada butuh pengawasan. Pasti. Seperti Kompolnas itu kan kelihatan juga semacam menjadi jubirnya kepolisian juga. Ya itu akhirnya menjadi jubir kepolisian, tapi pada paradigma tentang apa yang terjadi di internal kepolisian. Nah kalau pada saat lagi rame, ya keluarlah menyampaikan hal terkait. Ada bagusnya juga untuk keluar, karena kalau enggak kan kita juga bingung Kompolnas posisinya di mana nih. Gitu. Pertanyaan terakhir saya, Bro. Ini soal Komisi 3 DPR yang kemudian memecat dalam tanda petik Hakim Konstitusi Aswanto. Bro, ini ada di situ ketika pengambilan keputusan? Enggak ada, itu kan keputusan pimpinan DPR. Ya di Komisi 3 kan? Pimpinan DPR. Di Komisi 3 menerima keputusannya. Diputuskannya di DPR? Di pimpinan DPR. Loh kok bisa? Iya, kan directly langsung keputusan DPR yang mengangkat para hakim tersebut kan. Bukan kita, Komisi 3. Kita mengusulkan. Nah, dari putusan itulah pimpinan DPR yang memutuskan. Nah, sayangnya hubungan komunikasi antara DPR dengan Mahkamah Agung waktu itu tidak sejoli, tidak jalan. Pokoknya merasa dia berkuasa, merasa dia adalah segalanya, dia tidak mau berkomunikasi dengan baik. Karena merasa tidak mau diawasi. Yes. Itu problemnya. Dan kita ini kan di negara ini perlunya komunikasi untuk sesuatu hal di mana ada kekurangan sebelum menyampaikan ke publik. DPR kan bisa ngelakuin apa aja dengan kekuasaannya.
Tapi sebelum itu terjadi, kenapa nggak kita duduk sama-sama untuk melakukan komunikasi lebih intens? Apa yang menjadi kekurangan atau protes dalam ruang lingkup kecil misalnya, itu kan bisa dilakukan. Dan akhirnya respon terhadap pemecatan itu akhirnya wah dengan opini yang berbeda-beda. Tapi kan kita udah jelasin dengan dasar dalih yang kuat. Dan Pak Presiden tahu kok apa yang terjadi. Gitu. Kalau Bro Roni lihat ya, sekarang posisi Hakim Agung yang ditangkap KPK dan kemudian kamar-kamar dari Hakim Agung pun kemudian disegel oleh KPK gitu. Apa ya sebenarnya terjadi di dunia peradilan kita ini? Ya sedih sih. Kan perwakilan Tuhan sebenarnya. Wakil Tuhan kan? Wakil Tuhan. Cuman semoga ini pertama dan terakhir. Dan kita nggak mau terjadi hal kayak kemarin. Dan ini menjadi pelajaran bagi Mahkamah Agung dan Hakim Agung untuk serius mengawasi anggotanya dengan seksama. Maka itu tadi perlunya komunikasi yang intens agar apa yang terjadi, apa yang menjadi kekurangan untuk bisa dibahas bersama-sama. Ya masalahnya kan Mahkamah Agung nggak ada yang ngawasin juga kan? Nah itu dia. Makanya saya minta waktu itu KPK mengawasi langsung. Mengusulkan KPK menjadi pengawas Mahkamah Agung dan Hakim Agung. Komisi Yudisial juga kewenangannya dipangkas. Jadi nggak ada yang mengawasi. Betul. Sehingga terjadilah kasus seperti Hakim Agung Sudrajat gitu. Kita udah pernah ngomong tuh 3 bulan lalu mengusulkan bahwa pengawasan langsung kepada Hakim Agung adalah KPK. Itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Oke, thank you Bro Sahroni. Jadi teman-teman itulah obrolan saya dengan Ahmad Sahroni ya. Bagi teman-teman yang mau melihat bagaimana kiprah dari Crazy Rich Priok, bisa dibaca nih buku Ahmad Sahroni Meraih Mimpi. Lebih dalam mimpinya tadi saya obrolkan dengan Sahroni. Thank you, sampai jumpa lagi di tamu-tamu saya berikutnya.